Abu Nawas mengalahkan filsuf Persia dengan air dan cermin. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang, penjual rempah, penjual kain, bahkan para cendekiawan tampak berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi pahit, ditemani sepotong roti kering. Tiba-tiba datang seorang ulama muda yang baru pulang dari Damaskus, bernama Syekh Ibrahim. Ia dikenal suka berdebat dan merasa ilmunya paling tinggi. Dengan nada tinggi ia berkata di depan halayak, "Wahai manusia, jangan tertipu oleh orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tak tahu dalil. Ilmu tanpa dasar adalah kesesatan." Beberapa orang menatap Abu Nawas, karena mereka tahu arah sindiran itu. Abu Nawas hanya tersenyum, menatap tenang sambil mengunyah rotinya. "Apakah engkau sedang menegur seseorang, Syekh?" tanya Abu Nawas lembut. "Tidak menegur, tapi mengingatkan. Karena banyak orang yang hanya pandai menipu dengan logika, tapi tidak mengerti agama," jawab Syekh Ibrahim dengan tatapan tajam. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku menguji logika dan dalilmu, agar kami semua tidak tertipu oleh perkataanmu juga?" Semua orang tertawa pelan. Syekh Ibrahim mengangkat kepalanya tinggi. "Silakan, wahai Abu Nawas. Aku siap menjawab dengan dalil." Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, "Baik. Aku ingin bertanya satu hal sederhana. Manakah yang lebih berat di sisi Allah, dosa karena kesombongan atau dosa karena kebodohan?" Syekh Ibrahim menjawab cepat. "Tentu kesombongan. Bukankah iblis dikutuk karena sombong terhadap Adam?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar. Lalu mengapa engkau sombong dengan ilmu kamu dan menghina orang yang belum tentu bodoh, padahal engkau sendiri masih belajar?" Pasar mendadak sunyi. Wajah Syekh Ibrahim mulai memerah, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. "Ilmu itu seperti air, Syekh. Semakin dalam, semakin tenang. Tapi jika dangkal, riaknya kemana-mana." Beberapa orang menepuk lutut, menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. "Namun aku tidak ingin mempermalukanmu. Jadi mari kita berdiskusi ilmiah. Katamu, semua hal harus punya dalil. Apakah engkau punya dalil bahwa kopi ini halal?" Syekh Ibrahim bingung. "Kopi? Ya, karena tidak memabukkan, maka halal." "Bagus," kata Abu Nawas. "Tapi apakah ada ayat yang menyebut kata kahwa secara eksplisit?" "Tidak ada," jawab Syekh ragu. "Berarti," lanjut Abu Nawas dengan wajah polos, "engkau baru saja menetapkan hukum tanpa dalil langsung dari Al-Quran. Bukankah engkau sendiri tadi berkata, ilmu tanpa dalil adalah kesesatan?" Pasar pun pecah dengan tawa. Ada yang sampai jatuh karena menahan perut. Syekh Ibrahim gelagapan, mencoba mencari pembelaan. Tapi, kita pakai kias. Perumpamaan hukum." Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, jadi engkau juga memakai akal, bukan hanya dalil. Lalu kenapa menuduh orang lain sesat karena berlogika? Engkau lupa, Allah memberi akal bukan untuk dihina, tapi untuk digunakan dengan adab." Wajah Syekh Ibrahim semakin merah. Ia menunduk dan berkata pelan, "Aku mengaku kalah dalam perdebatan ini, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu satu hal. Mengapa engkau tak pernah marah meskipun dihina?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum bijak. "Karena aku tahu, hinaan itu hanya menyentuh kulit, bukan hati. Orang yang marah karena dihina, sebenarnya masih belum mengenal dirinya sendiri." Mendengar itu, para pedagang dan ulama yang menonton pun terdiam. Abu Nawas meneguk kopinya yang tinggal setengah, lalu berkata pelan, "Ilmu itu seperti kopi. Pahit bagi yang sombong, tapi nikmat bagi yang mau merenung." Dan di antara riuhnya pasar Baghdad, perdebatan itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan Syekh Ibrahim, yang awalnya congkak, akhirnya sering datang duduk di sebelah Abu Nawas, bukan untuk berdebat lagi, tapi untuk belajar diam. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu,
kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Ibrahim menyebar ke seluruh Baghdad. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah, yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas, penasaran dan ingin mengujinya lagi dengan cara berbeda. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil kedua orang itu ke istana. Begitu mereka tiba, Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum tipis. "Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Ibrahim," katanya lembut, "aku mendengar kalian berdua berdebat soal ilmu dan akal. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling paham makna kebenaran?" Syekh Ibrahim segera menunduk hormat. "Kebenaran, wahai Amirul Mukminin, adalah apa yang ditetapkan oleh dalil. Tanpa dalil, semuanya hanyalah prasangka." Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar, tapi aku tambahkan, kebenaran bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang hidup dalam perilaku dan akhlak." Khalifah mengangguk pelan. "Baik. Maka aku beri kalian satu perkara nyata untuk diuji." Ia menepuk tangannya. Dua pengawal membawa masuk seorang pria tua berpakaian compang-camping, membawa sekarung gandum. Orang ini datang ke pengadilan, mengaku punya gandum paling suci di Baghdad. Ia ingin menjualnya kepada negara untuk cadangan pangan. Tapi sebagian ulama menolak karena tak ada dalil yang membenarkan kesucian gandum itu. "Aku ingin tahu pendapat kalian." Syekh Ibrahim maju dan menatap gandum itu. "Tidak ada istilah gandum suci dalam fikih, wahai Amirul Mukminin. Maka aku nyatakan, ini hanya omong kosong. Tidak layak dibeli." Abu Nawas berjalan mendekat, mengambil segenggam gandum itu, lalu mencium aromanya. "Wahai Amirul Mukminin," katanya pelan, "bolehkah aku berbicara langsung dengan si pemilik gandum?" Khalifah mengangguk. Abu Nawas menatap lelaki tua itu dan bertanya lembut. "Wahai paman, mengapa engkau menyebut gandummu suci?" Lelaki itu menjawab, "Karena aku menanamnya tanpa menipu takaran, tanpa mengambil hak air orang lain, dan aku mengeluarkan zakat dari hasil panennya setiap tahun. Maka aku sebut suci, bukan karena gandumnya, tapi karena prosesnya." Ruangan menjadi hening. Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, "Lihatlah, wahai Amirul Mukminin. Yang suci bukan benda, tapi niat dan cara manusia memperlakukan rezekinya. Jika ulama hanya melihat pada teks, maka mereka akan buta terhadap makna. Tapi jika kita melihat dengan hati, maka kebenaran itu tampak jelas, meski tanpa dalil tertulis." Syekh Ibrahim yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Aku tidak menyangka engkau akan menafsirkan kesucian seperti itu, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Engkau mencari kebenaran di buku, aku mencarinya di perilaku manusia. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang mengajarkan dengan kalam dan pengalaman." Khalifah tertawa keras hingga janggutnya bergetar. "Demi Allah, Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, tapi juga memahami ruh dari ilmu itu sendiri. Ilmu tanpa kasih sayang hanyalah hafalan. Tapi ilmu yang tumbuh dari akhlak, itulah hikmah." Setelah itu, Khalifah memerintahkan bendahara istana membeli seluruh gandum milik lelaki tua itu dengan harga 2 kali lipat. Lalu ia menghadiahkan sebagian kepada fakir miskin Baghdad. Syekh Ibrahim menatap Abu Nawas dengan wajah berubah. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari kebenaran di huruf-huruf, sampai lupa bahwa Tuhan juga menulisnya di hati manusia." Abu Nawas menjawab sambil menatap langit-langit istana. "Huruf bisa diperdebatkan, tapi niat tidak. Huruf bisa salah ejaan, tapi hati yang jujur tidak pernah keliru." Khalifah berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, aku tetapkan satu hal. Setiap keputusan hukum di istana harus mempertimbangkan bukan hanya teks, tapi juga konteks. Sebab, sebagaimana Abu Nawas katakan, ilmu tanpa akhlak hanyalah suara tanpa makna." Abu Nawas menunduk hormat. Di sudut ruangan, Syekh Ibrahim menatapnya dengan senyum malu namun tulus. Dan di luar istana, berita tentang gandum suci
itu menyebar di antara para petani Baghdad. Mereka mulai menanam dengan lebih jujur, menakar air dengan adil, dan mengeluarkan zakat tepat waktu. Mereka bilang, Abu Nawas telah membuat kami mengerti, bahwa kesucian tidak tumbuh dari tanah, tapi dari niat yang menanamnya. Beberapa pekan kemudian, Baghdad kedatangan seorang ilmuwan terkenal dari Persia bernama Al-Faruq. Ia dikenal luas sebagai ahli logika dan filsafat, namun juga angkuh terhadap para ulama Baghdad. Ia berkata di hadapan halayak, orang-orang Baghdad hanya pandai bicara soal akhlak dan hati, tapi tak mampu menjawab dengan ilmu dan nalar. Di negeriku, setiap ucapan harus dibuktikan dengan logika, bukan hanya perasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, ilmuwan dari Persia menantang siapapun di Baghdad untuk berdebat tentang makna kebenaran dan hakikat ilmu. Aku ingin engkau yang menjawab tantangannya. Abu Nawas hanya tersenyum ringan. Apakah aku boleh membawa sesuatu sebagai alat bukti, wahai Amirul Mukminin? Boleh, jawab Khalifah, asal bukan tipu daya. Tenang saja, kata Abu Nawas, aku hanya membawa air dan cermin. Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Para ulama, pejabat, dan bahkan para pelajar dari madrasah datang menyaksikan. Al-Faruq duduk di kursi kehormatan, mengenakan jubah putih bersulam emas, wajahnya penuh keyakinan. Katakan, wahai Abu Nawas, ujarnya, apa yang lebih benar, ilmu yang dapat dibuktikan oleh akal, atau ilmu yang hanya diyakini oleh hati? Abu Nawas meletakkan kendi berisi air dan sebuah cermin kecil di hadapannya. Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata. Aku akan menjawab dengan air. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas mengambil secangkir air dan berkata, wahai Al-Faruq, apakah air ini benar-benar jernih? Tentu saja. Aku bisa melihatnya, jawab sang ilmuwan. Abu Nawas mengambil setetes tinta dan meneteskan ke dalam air. Air itu berubah keruh. Sekarang bagaimana? Tidak jernih lagi. Mengapa? Tanya Abu Nawas. Karena kau meneteskan tinta. Dan apakah tinta itu mengubah hakikat air? Tidak, hanya warnanya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah akal. Ia bisa berubah karena satu tetes prasangka. Tapi hati yang sejernih air akan tetap menampakkan kebenaran, meski diwarnai tinta kebingungan. Ruangan hening. Al-Faruq menyipitkan mata. Itu perumpamaan indah, tapi bukan logika. Aku ingin bukti ilmiah. Abu Nawas mengangkat cermin dan meletakkannya di depan Al-Faruq. Lihat wajahmu di cermin. Aku melihatnya. Apakah itu dirimu? Itu pantulan, bukan aku. Tepat, kata Abu Nawas. Begitu pula logika manusia. Ia hanya pantulan dari kebenaran yang sebenarnya. Kita menyebutnya benar, tapi sejatinya hanyalah bayangan. Maka hati yang bersihlah yang mampu melihat wajah sejati kebenaran, bukan pantulannya. Khalifah tersenyum puas. Para ulama mengangguk. Namun Al-Faruq belum menyerah. Lalu bagaimana engkau menjelaskan ilmu tanpa logika? Bukankah akal yang membedakan manusia dari binatang? Abu Nawas menatapnya lembut. Benar. Tapi jika akal tanpa adab, maka manusia bisa lebih rendah dari binatang. Akal ibarat pedang, tajam tapi berbahaya tanpa tangan yang benar. Sedangkan hati ibarat penuntun arah. Pedang tanpa arah hanya akan melukai. Khalifah menepuk tangannya. Demi Allah, itu ucapan yang layak diukir di dinding istana. Al-Faruq tertunduk lama, lalu berkata, aku datang untuk menantang, tapi pulang dengan pelajaran. Di negeriku, kami belajar logika dari buku. Di negerimu, kalian mengajarkan logika lewat kehidupan. Abu Nawas menunduk, menatap air yang kembali tenang di dalam kendi. Air yang diam memantulkan langit. Tapi jika gelisah, ia hanya memantulkan wajah sendiri. Begitulah hati manusia, wahai Al-Faruq. Setelah itu, Al-Faruq tinggal beberapa bulan di Baghdad, bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk belajar.
Ia sering duduk bersama Abu Nawas di tepi sungai Tigris, memandang air yang mengalir sambil berdiskusi tentang ilmu dan iman. Suatu sore, Al-Faruq bertanya, "Apakah engkau tidak takut kehilangan ilmu jika terlalu banyak mendengarkan hati?" Abu Nawas tersenyum sambil memandang aliran sungai. Air yang mengalir tak pernah takut kehilangan bentuk, karena ia tahu, kemanapun ia pergi, akhirnya akan kembali ke laut yang sama. Begitu juga ilmu, sejauh apapun ia menjelajah, ujungnya akan kembali ke sang pencipta ilmu itu sendiri. Dan di saat matahari tenggelam di ufuk Baghdad, dua orang bijak itu duduk dalam diam, hanya mendengarkan bunyi air dan desiran angin, seolah seluruh alam pun sedang ikut berpikir bersama mereka. Malam itu, langit Baghdad tampak jernih. Bulan memantulkan cahaya lembut di atas sungai Tigris. Abu Nawas dan Al-Faruq masih duduk di tepi sungai, ditemani secangkir teh hangat dan percakapan yang mulai perlahan berubah menjadi renungan. "Abu Nawas," kata Al-Faruq perlahan, "aku datang ke Baghdad untuk membuktikan bahwa akal bisa menaklukkan semua hal. Tapi kini aku sadar, justru akallah yang harus ditundukkan oleh kebijaksanaan." Abu Nawas tersenyum, menatap bayangan bulan di air. "Kau tahu mengapa bulan tampak indah di sungai ini? Karena pantulannya tenang." "Benar," ujar Abu Nawas lembut. "Kalau airnya bergelombang, bayangan bulan pun pecah. Begitu juga hati manusia, selama masih tenang, ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi kalau dipenuhi amarah dan kesombongan, cahaya itu hancur jadi serpihan." Angin malam berembus pelan. Di kejauhan, azan Isya mulai terdengar dari menara masjid. Suara muazin bergema lembut, seolah menyatukan bumi dan langit. Al-Faruq menunduk. "Di Persia, kami sering berdebat untuk mencari siapa yang paling benar. Tapi di sini, aku belajar bahwa menjadi benar belum tentu berarti memahami kebenaran." "Itulah sebabnya," jawab Abu Nawas, "di antara akal dan iman, harus ada adab. Karena adab adalah jembatan antara logika manusia dan cahaya Tuhan." Beberapa nelayan yang lewat di sungai memandangi mereka, lalu memberi salam. Abu Nawas membalas dengan anggukan kecil, sementara Al-Faruq hanya terdiam, wajahnya teduh, tapi matanya basah. "Aku datang dengan kebanggaan," katanya lirih, "dan pulang dengan kerendahan hati. Mungkin ini hikmah terbesar dari perjalanan panjangku." Abu Nawas menatapnya penuh pengertian. "Ilmu sejati bukanlah tentang menguasai, tapi tentang mengenal. Karena siapapun yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya." Al-Faruq terdiam lama, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum yang tulus. "Engkau benar-benar guru yang tak mengaku guru." "Dan engkau?" balas Abu Nawas sambil menatap langit, murid yang belajar tanpa bertanya. Suara azan yang terakhir memudar. Keduanya berdiri, menatap air yang terus mengalir tanpa henti. Di sungai itu, bayangan bulan terbelah oleh arus, tapi selalu kembali menyatu di hilir, seperti dua pikiran yang berbeda arah, namun akhirnya bertemu dalam satu makna yang sama. Abu Nawas melangkah perlahan menuju masjid, sedangkan Al-Faruq mengikuti di belakangnya. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi kesombongan. Hanya dua manusia yang akhirnya mengerti bahwa ilmu, akal, dan hati, semuanya hanyalah jalan pulang menuju kebenaran yang satu. Abu Nawas mengalahkan filsuf Persia dengan air dan cermin. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang, penjual rempah, penjual kain, bahkan para cendekiawan tampak berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi pahit, ditemani sepotong roti kering. Tiba-tiba datang seorang ulama muda yang baru pulang dari Damaskus, bernama Syekh Ibrahim. Ia dikenal suka berdebat dan merasa ilmunya paling tinggi. Dengan nada tinggi ia berkata di depan halayak, "Wahai manusia, jangan tertipu oleh orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tak tahu dalil. Ilmu tanpa dasar adalah kesesatan." Beberapa orang menatap Abu Nawas, karena mereka tahu arah sindiran itu. Abu Nawas hanya tersenyum, menatap tenang sambil mengunyah rotinya.
Apakah engkau sedang menegur seseorang, Syekh? Tanya Abu Nawas lembut. Tidak menegur, tapi mengingatkan. Karena banyak orang yang hanya pandai menipu dengan logika, tapi tidak mengerti agama, jawab Syekh Ibrahim dengan tatapan tajam. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berkata, kalau begitu, bolehkah aku menguji logika dan dalilmu, agar kami semua tidak tertipu oleh perkataanmu juga? Semua orang tertawa pelan. Syekh Ibrahim mengangkat kepalanya tinggi. Silakan, wahai Abu Nawas. Aku siap menjawab dengan dalil. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang. Baik. Aku ingin bertanya satu hal sederhana. Manakah yang lebih berat di sisi Allah, dosa karena kesombongan atau dosa karena kebodohan? Syekh Ibrahim menjawab cepat. Tentu kesombongan. Bukankah iblis dikutuk karena sombong terhadap Adam? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Lalu mengapa engkau sombong dengan ilmu kamu dan menghina orang yang belum tentu bodoh, padahal engkau sendiri masih belajar? Pasar mendadak sunyi. Wajah Syekh Ibrahim mulai memerah, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Ilmu itu seperti air, Syekh. Semakin dalam, semakin tenang. Tapi jika dangkal, riaknya kemana-mana. Beberapa orang menepuk lutut, menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Namun aku tidak ingin mempermalukanmu. Jadi mari kita berdiskusi ilmiah. Katamu, semua hal harus punya dalil. Apakah engkau punya dalil bahwa kopi ini halal? Syekh Ibrahim bingung. Kopi. Ya, karena tidak memabukkan, maka halal. Bagus, kata Abu Nawas. Tapi apakah ada ayat yang menyebut kata kahwa secara eksplisit? Tidak ada, jawab Syekh ragu. Berarti, lanjut Abu Nawas dengan wajah polos, engkau baru saja menetapkan hukum tanpa dalil langsung dari Al-Quran. Bukankah engkau sendiri tadi berkata, ilmu tanpa dalil adalah kesesatan? Pasar pun pecah dengan tawa. Ada yang sampai jatuh karena menahan perut. Syekh Ibrahim gelagapan, mencoba mencari pembelaan. Tapi, kita pakai kias. Perumpamaan hukum. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi engkau juga memakai akal, bukan hanya dalil. Lalu kenapa menuduh orang lain sesat karena berlogika? Engkau lupa, Allah memberi akal bukan untuk dihina, tapi untuk digunakan dengan adab. Wajah Syekh Ibrahim semakin merah. Ia menunduk dan berkata pelan. Aku mengaku kalah dalam perdebatan ini, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu satu hal. Mengapa engkau tak pernah marah meskipun dihina? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum bijak. Karena aku tahu, hinaan itu hanya menyentuh kulit, bukan hati. Orang yang marah karena dihina, sebenarnya masih belum mengenal dirinya sendiri. Mendengar itu, para pedagang dan ulama yang menonton pun terdiam. Abu Nawas meneguk kopinya yang tinggal setengah, lalu berkata pelan. Ilmu itu seperti kopi. Pahit bagi yang sombong, tapi nikmat bagi yang mau merenung. Dan di antara riuhnya pasar Baghdad, perdebatan itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan Syekh Ibrahim, yang awalnya congkak, akhirnya sering datang duduk di sebelah Abu Nawas, bukan untuk berdebat lagi, tapi untuk belajar diam. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Ibrahim menyebar ke seluruh Baghdad. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah, yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas, penasaran dan ingin mengujinya lagi dengan cara berbeda. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil kedua orang itu ke istana. Begitu mereka tiba, Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum tipis. Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Ibrahim, katanya lembut, aku mendengar kalian berdua berdebat soal ilmu dan akal. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling paham makna kebenaran? Syekh Ibrahim segera menunduk hormat. Kebenaran, wahai Amirul Mukminin, adalah apa yang ditetapkan oleh dalil. Tanpa dalil, semuanya hanyalah prasangka. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, tapi aku tambahkan,
kebenaran bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang hidup dalam perilaku dan akhlak. Khalifah mengangguk pelan. Baik. Maka aku beri kalian satu perkara nyata untuk diuji. Ia menepuk tangannya. Dua pengawal membawa masuk seorang pria tua berpakaian compang-camping, membawa sekarung gandum. Orang ini datang ke pengadilan, mengaku punya gandum paling suci di Baghdad. Ia ingin menjualnya kepada negara untuk cadangan pangan. Tapi sebagian ulama menolak karena tak ada dalil yang membenarkan kesucian gandum itu. Aku ingin tahu pendapat kalian. Syekh Ibrahim maju dan menatap gandum itu. Tidak ada istilah gandum suci dalam fikih, wahai Amirul Mukminin. Maka aku nyatakan, ini hanya omong kosong. Tidak layak dibeli. Abu Nawas berjalan mendekat, mengambil segenggam gandum itu, lalu mencium aromanya. Wahai Amirul Mukminin, katanya pelan, bolehkah aku berbicara langsung dengan si pemilik gandum? Khalifah mengangguk. Abu Nawas menatap lelaki tua itu dan bertanya lembut. Wahai paman, mengapa engkau menyebut gandummu suci? Lelaki itu menjawab, karena aku menanamnya tanpa menipu takaran, tanpa mengambil hak air orang lain, dan aku mengeluarkan zakat dari hasil panennya setiap tahun. Maka aku sebut suci, bukan karena gandumnya, tapi karena prosesnya. Ruangan menjadi hening. Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, lihatlah, wahai Amirul Mukminin. Yang suci bukan benda, tapi niat dan cara manusia memperlakukan rezekinya. Jika ulama hanya melihat pada teks, maka mereka akan buta terhadap makna. Tapi jika kita melihat dengan hati, maka kebenaran itu tampak jelas, meski tanpa dalil tertulis. Syekh Ibrahim yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan. Aku tidak menyangka engkau akan menafsirkan kesucian seperti itu, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Engkau mencari kebenaran di buku, aku mencarinya di perilaku manusia. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang mengajarkan dengan kalam dan pengalaman. Khalifah tertawa keras hingga janggutnya bergetar. Demi Allah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bijak, tapi juga memahami ruh dari ilmu itu sendiri. Ilmu tanpa kasih sayang hanyalah hafalan. Tapi ilmu yang tumbuh dari akhlak, itulah hikmah. Setelah itu, Khalifah memerintahkan bendahara istana membeli seluruh gandum milik lelaki tua itu dengan harga 2 kali lipat. Lalu ia menghadiahkan sebagian kepada fakir miskin Baghdad. Syekh Ibrahim menatap Abu Nawas dengan wajah berubah. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari kebenaran di huruf-huruf, sampai lupa bahwa Tuhan juga menulisnya di hati manusia. Abu Nawas menjawab sambil menatap langit-langit istana. Huruf bisa diperdebatkan, tapi niat tidak. Huruf bisa salah ejaan, tapi hati yang jujur tidak pernah keliru. Khalifah berdiri dan berkata, mulai hari ini, aku tetapkan satu hal. Setiap keputusan hukum di istana harus mempertimbangkan bukan hanya teks, tapi juga konteks. Sebab, sebagaimana Abu Nawas katakan, ilmu tanpa akhlak hanyalah suara tanpa makna. Abu Nawas menunduk hormat. Di sudut ruangan, Syekh Ibrahim menatapnya dengan senyum malu namun tulus. Dan di luar istana, berita tentang gandum suci itu menyebar di antara para petani Baghdad. Mereka mulai menanam dengan lebih jujur, menakar air dengan adil, dan mengeluarkan zakat tepat waktu. Mereka bilang, Abu Nawas telah membuat kami mengerti, bahwa kesucian tidak tumbuh dari tanah, tapi dari niat yang menanamnya. Beberapa pekan kemudian, Baghdad kedatangan seorang ilmuwan terkenal dari Persia bernama Al-Faruq. Ia dikenal luas sebagai ahli logika dan filsafat, namun juga angkuh terhadap para ulama Baghdad. Ia berkata di hadapan halayak, orang-orang Baghdad hanya pandai bicara soal akhlak dan hati, tapi tak mampu menjawab dengan ilmu dan nalar. Di negeriku, setiap ucapan harus dibuktikan dengan logika, bukan hanya perasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas,
ilmuwan dari Persia menantang siapapun di Baghdad untuk berdebat tentang makna kebenaran dan hakikat ilmu. Aku ingin engkau yang menjawab tantangannya. Abu Nawas hanya tersenyum ringan. Apakah aku boleh membawa sesuatu sebagai alat bukti, wahai Amirul Mukminin? Boleh, jawab Khalifah, asal bukan tipu daya. Tenang saja, kata Abu Nawas, aku hanya membawa air dan cermin. Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Para ulama, pejabat, dan bahkan para pelajar dari madrasah datang menyaksikan. Al-Faruq duduk di kursi kehormatan, mengenakan jubah putih bersulam emas, wajahnya penuh keyakinan. Katakan, wahai Abu Nawas, ujarnya, apa yang lebih benar, ilmu yang dapat dibuktikan oleh akal, atau ilmu yang hanya diyakini oleh hati? Abu Nawas meletakkan kendi berisi air dan sebuah cermin kecil di hadapannya. Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata. Aku akan menjawab dengan air. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas mengambil secangkir air dan berkata, wahai Al-Faruq, apakah air ini benar-benar jernih? Tentu saja. Aku bisa melihatnya, jawab sang ilmuwan. Abu Nawas mengambil setetes tinta dan meneteskan ke dalam air. Air itu berubah keruh. Sekarang bagaimana? Tidak jernih lagi. Mengapa? Tanya Abu Nawas. Karena kau meneteskan tinta. Dan apakah tinta itu mengubah hakikat air? Tidak, hanya warnanya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah akal. Ia bisa berubah karena satu tetes prasangka. Tapi hati yang sejernih air akan tetap menampakkan kebenaran, meski diwarnai tinta kebingungan. Ruangan hening. Al-Faruq menyipitkan mata. Itu perumpamaan indah, tapi bukan logika. Aku ingin bukti ilmiah. Abu Nawas mengangkat cermin dan meletakkannya di depan Al-Faruq. Lihat wajahmu di cermin. Aku melihatnya. Apakah itu dirimu? Itu pantulan, bukan aku. Tepat, kata Abu Nawas. Begitu pula logika manusia. Ia hanya pantulan dari kebenaran yang sebenarnya. Kita menyebutnya benar, tapi sejatinya hanyalah bayangan. Maka hati yang bersihlah yang mampu melihat wajah sejati kebenaran, bukan pantulannya. Khalifah tersenyum puas. Para ulama mengangguk. Namun Al-Faruq belum menyerah. Lalu bagaimana engkau menjelaskan ilmu tanpa logika? Bukankah akal yang membedakan manusia dari binatang? Abu Nawas menatapnya lembut. Benar. Tapi jika akal tanpa adab, maka manusia bisa lebih rendah dari binatang. Akal ibarat pedang, tajam tapi berbahaya tanpa tangan yang benar. Sedangkan hati ibarat penuntun arah. Pedang tanpa arah hanya akan melukai. Khalifah menepuk tangannya. Demi Allah, itu ucapan yang layak diukir di dinding istana. Al-Faruq tertunduk lama, lalu berkata, aku datang untuk menantang, tapi pulang dengan pelajaran. Di negeriku, kami belajar logika dari buku. Di negerimu, kalian mengajarkan logika lewat kehidupan. Abu Nawas menunduk, menatap air yang kembali tenang di dalam kendi. Air yang diam memantulkan langit. Tapi jika gelisah, ia hanya memantulkan wajah sendiri. Begitulah hati manusia, wahai Al-Faruq. Setelah itu, Al-Faruq tinggal beberapa bulan di Baghdad, bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk belajar. Ia sering duduk bersama Abu Nawas di tepi sungai Tigris, memandang air yang mengalir sambil berdiskusi tentang ilmu dan iman. Suatu sore, Al-Faruq bertanya, apakah engkau tidak takut kehilangan ilmu jika terlalu banyak mendengarkan hati? Abu Nawas tersenyum sambil memandang aliran sungai. Air yang mengalir tak pernah takut kehilangan bentuk, karena ia tahu, kemanapun ia pergi, akhirnya akan kembali ke laut yang sama. Begitu juga ilmu, sejauh apapun ia menjelajah, ujungnya akan kembali ke sang pencipta ilmu itu sendiri. Dan di saat matahari tenggelam di ufuk Baghdad, dua orang bijak itu duduk dalam diam, hanya mendengarkan bunyi air dan desiran angin, seolah seluruh alam pun sedang ikut berpikir bersama mereka. Malam itu, langit Baghdad tampak jernih. Bulan memantulkan cahaya lembut di atas sungai Tigris.
Abu Nawas dan Al-Faruq masih duduk di tepi sungai, ditemani secangkir teh hangat dan percakapan yang mulai perlahan berubah menjadi renungan. Abu Nawas, kata Al-Faruq perlahan, aku datang ke Baghdad untuk membuktikan bahwa akal bisa menaklukkan semua hal. Tapi kini aku sadar, justru akallah yang harus ditundukkan oleh kebijaksanaan. Abu Nawas tersenyum, menatap bayangan bulan di air. Kau tahu mengapa bulan tampak indah di sungai ini? Karena pantulannya tenang. Benar, ujar Abu Nawas lembut. Kalau airnya bergelombang, bayangan bulan pun pecah. Begitu juga hati manusia, selama masih tenang, ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi kalau dipenuhi amarah dan kesombongan, cahaya itu hancur jadi serpihan. Angin malam berembus pelan. Di kejauhan, azan Isya mulai terdengar dari menara masjid. Suara muazin bergema lembut, seolah menyatukan bumi dan langit. Al-Faruq menunduk. Di Persia, kami sering berdebat untuk mencari siapa yang paling benar. Tapi di sini, aku belajar bahwa menjadi benar belum tentu berarti memahami kebenaran. Itulah sebabnya, jawab Abu Nawas, di antara akal dan iman, harus ada adab. Karena adab adalah jembatan antara logika manusia dan cahaya Tuhan. Beberapa nelayan yang lewat di sungai memandangi mereka, lalu memberi salam. Abu Nawas membalas dengan anggukan kecil, sementara Al-Faruq hanya terdiam, wajahnya teduh, tapi matanya basah. Aku datang dengan kebanggaan, katanya lirih, dan pulang dengan kerendahan hati. Mungkin ini hikmah terbesar dari perjalanan panjangku. Abu Nawas menatapnya penuh pengertian. Ilmu sejati bukanlah tentang menguasai, tapi tentang mengenal. Karena siapapun yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Al-Faruq terdiam lama, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum yang tulus. Engkau benar-benar guru yang tak mengaku guru. Dan engkau, balas Abu Nawas sambil menatap langit, murid yang belajar tanpa bertanya. Suara azan yang terakhir memudar. Keduanya berdiri, menatap air yang terus mengalir tanpa henti. Di sungai itu, bayangan bulan terbelah oleh arus, tapi selalu kembali menyatu di hilir, seperti dua pikiran yang berbeda arah, namun akhirnya bertemu dalam satu makna yang sama. Abu Nawas melangkah perlahan menuju masjid, sedangkan Al-Faruq mengikuti di belakangnya. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi kesombongan. Hanya dua manusia yang akhirnya mengerti, bahwa ilmu, akal, dan hati, semuanya hanyalah jalan pulang menuju kebenaran yang satu. Abu Nawas mengalahkan filsuf Persia dengan air dan cermin. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang, penjual rempah, penjual kain, bahkan para cendekiawan tampak berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi pahit, ditemani sepotong roti kering. Tiba-tiba datang seorang ulama muda yang baru pulang dari Damaskus, bernama Syekh Ibrahim. Ia dikenal suka berdebat dan merasa ilmunya paling tinggi. Dengan nada tinggi ia berkata di depan halayak. Wahai manusia! Jangan tertipu oleh orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tak tahu dalil. Ilmu tanpa dasar adalah kesesatan. Beberapa orang menatap Abu Nawas, karena mereka tahu arah sindiran itu. Abu Nawas hanya tersenyum, menatap tenang sambil mengunyah rotinya. Apakah engkau sedang menegur seseorang, Syekh? Tanya Abu Nawas lembut. Tidak menegur, tapi mengingatkan. Karena banyak orang yang hanya pandai menipu dengan logika, tapi tidak mengerti agama, jawab Syekh Ibrahim dengan tatapan tajam. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berkata, kalau begitu, bolehkah aku menguji logika dan dalilmu, agar kami semua tidak tertipu oleh perkataanmu juga? Semua orang tertawa pelan. Syekh Ibrahim mengangkat kepalanya tinggi. Silakan, wahai Abu Nawas. Aku siap menjawab dengan dalil. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang. Baik. Aku ingin bertanya satu hal sederhana. Manakah yang lebih berat di sisi Allah? Dosa karena kesombongan atau dosa karena kebodohan? Syekh Ibrahim menjawab cepat. Tentu kesombongan.
Bukankah iblis dikutuk karena sombong terhadap Adam? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Lalu mengapa engkau sombong dengan ilmu kamu dan menghina orang yang belum tentu bodoh, padahal engkau sendiri masih belajar? Pasar mendadak sunyi. Wajah Syekh Ibrahim mulai memerah, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Ilmu itu seperti air, Syekh. Semakin dalam, semakin tenang. Tapi jika dangkal, riaknya kemana-mana. Beberapa orang menepuk lutut, menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Namun aku tidak ingin mempermalukanmu. Jadi mari kita berdiskusi ilmiah. Katamu, semua hal harus punya dalil. Apakah engkau punya dalil bahwa kopi ini halal? Syekh Ibrahim bingung. Kopi. Ya, karena tidak memabukkan, maka halal. Bagus, kata Abu Nawas. Tapi apakah ada ayat yang menyebut kata kahwa secara eksplisit? Tidak ada, jawab Syekh ragu. Berarti, lanjut Abu Nawas dengan wajah polos, engkau baru saja menetapkan hukum tanpa dalil langsung dari Al-Quran. Bukankah engkau sendiri tadi berkata, ilmu tanpa dalil adalah kesesatan? Pasar pun pecah dengan tawa. Ada yang sampai jatuh karena menahan perut. Syekh Ibrahim gelagapan, mencoba mencari pembelaan. Tapi, kita pakai kias. Perumpamaan hukum. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi engkau juga memakai akal, bukan hanya dalil. Lalu kenapa menuduh orang lain sesat karena berlogika? Engkau lupa, Allah memberi akal bukan untuk dihina, tapi untuk digunakan dengan adab. Wajah Syekh Ibrahim semakin merah. Ia menunduk dan berkata pelan. Aku mengaku kalah dalam perdebatan ini, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu satu hal. Mengapa engkau tak pernah marah meskipun dihina? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum bijak. Karena aku tahu, hinaan itu hanya menyentuh kulit, bukan hati. Orang yang marah karena dihina, sebenarnya masih belum mengenal dirinya sendiri. Mendengar itu, para pedagang dan ulama yang menonton pun terdiam. Abu Nawas meneguk kopinya yang tinggal setengah, lalu berkata pelan. Ilmu itu seperti kopi. Pahit bagi yang sombong, tapi nikmat bagi yang mau merenung. Dan di antara riuhnya pasar Baghdad, perdebatan itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan Syekh Ibrahim, yang awalnya congkak, akhirnya sering datang duduk di sebelah Abu Nawas, bukan untuk berdebat lagi, tapi untuk belajar diam. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Ibrahim menyebar ke seluruh Baghdad. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah, yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas, penasaran dan ingin mengujinya lagi dengan cara berbeda. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil kedua orang itu ke istana. Begitu mereka tiba, Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum tipis. Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Ibrahim, katanya lembut, aku mendengar kalian berdua berdebat soal ilmu dan akal. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling paham makna kebenaran? Syekh Ibrahim segera menunduk hormat. Kebenaran, wahai Amirul Mukminin, adalah apa yang ditetapkan oleh dalil. Tanpa dalil, semuanya hanyalah prasangka. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, tapi aku tambahkan, kebenaran bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang hidup dalam perilaku dan akhlak. Khalifah mengangguk pelan. Baik. Maka aku beri kalian satu perkara nyata untuk diuji. Ia menepuk tangannya. Dua pengawal membawa masuk seorang pria tua berpakaian compang-camping, membawa sekarung gandum. Orang ini datang ke pengadilan, mengaku punya gandum paling suci di Baghdad. Ia ingin menjualnya kepada negara untuk cadangan pangan. Tapi sebagian ulama menolak karena tak ada dalil yang membenarkan kesucian gandum itu. Aku ingin tahu pendapat kalian. Syekh Ibrahim maju dan menatap gandum itu. Tidak ada istilah gandum suci dalam fikih, wahai Amirul Mukminin. Maka aku nyatakan, ini hanya omong kosong. Tidak layak dibeli. Abu Nawas berjalan mendekat, mengambil segenggam gandum itu,
lalu mencium aromanya. "Wahai Amirul Mukminin," katanya pelan, "bolehkah aku berbicara langsung dengan si pemilik gandum?" Khalifah mengangguk. Abu Nawas menatap lelaki tua itu dan bertanya lembut. "Wahai paman, mengapa engkau menyebut gandummu suci?" Lelaki itu menjawab, "Karena aku menanamnya tanpa menipu takaran, tanpa mengambil hak air orang lain, dan aku mengeluarkan zakat dari hasil panennya setiap tahun. Maka aku sebut suci, bukan karena gandumnya, tapi karena prosesnya." Ruangan menjadi hening. Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, "Lihatlah, wahai Amirul Mukminin. Yang suci bukan benda, tapi niat dan cara manusia memperlakukan rezekinya. Jika ulama hanya melihat pada teks, maka mereka akan buta terhadap makna. Tapi jika kita melihat dengan hati, maka kebenaran itu tampak jelas, meski tanpa dalil tertulis." Syekh Ibrahim yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, "Aku tidak menyangka engkau akan menafsirkan kesucian seperti itu, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Engkau mencari kebenaran di buku, aku mencarinya di perilaku manusia. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang mengajarkan dengan kalam dan pengalaman." Khalifah tertawa keras hingga janggutnya bergetar. "Demi Allah, Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, tapi juga memahami ruh dari ilmu itu sendiri. Ilmu tanpa kasih sayang hanyalah hafalan. Tapi ilmu yang tumbuh dari akhlak, itulah hikmah." Setelah itu, Khalifah memerintahkan bendahara istana membeli seluruh gandum milik lelaki tua itu dengan harga 2 kali lipat. Lalu ia menghadiahkan sebagian kepada fakir miskin Baghdad. Syekh Ibrahim menatap Abu Nawas dengan wajah berubah. "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari kebenaran di huruf-huruf, sampai lupa bahwa Tuhan juga menulisnya di hati manusia." Abu Nawas menjawab sambil menatap langit-langit istana. "Huruf bisa diperdebatkan, tapi niat tidak. Huruf bisa salah ejaan, tapi hati yang jujur tidak pernah keliru." Khalifah berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, aku tetapkan satu hal. Setiap keputusan hukum di istana harus mempertimbangkan bukan hanya teks, tapi juga konteks. Sebab, sebagaimana Abu Nawas katakan, ilmu tanpa akhlak hanyalah suara tanpa makna." Abu Nawas menunduk hormat. Di sudut ruangan, Syekh Ibrahim menatapnya dengan senyum malu namun tulus. Dan di luar istana, berita tentang gandum suci itu menyebar di antara para petani Baghdad. Mereka mulai menanam dengan lebih jujur, menakar air dengan adil, dan mengeluarkan zakat tepat waktu. Mereka bilang, "Abu Nawas telah membuat kami mengerti bahwa kesucian tidak tumbuh dari tanah, tapi dari niat yang menanamnya." Beberapa pekan kemudian, Baghdad kedatangan seorang ilmuwan terkenal dari Persia bernama Al-Faruq. Ia dikenal luas sebagai ahli logika dan filsafat, namun juga angkuh terhadap para ulama Baghdad. Ia berkata di hadapan halayak, "Orang-orang Baghdad hanya pandai bicara soal akhlak dan hati, tapi tak mampu menjawab dengan ilmu dan nalar. Di negeriku, setiap ucapan harus dibuktikan dengan logika, bukan hanya perasaan." Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, ilmuwan dari Persia menantang siapapun di Baghdad untuk berdebat tentang makna kebenaran dan hakikat ilmu. Aku ingin engkau yang menjawab tantangannya." Abu Nawas hanya tersenyum ringan. "Apakah aku boleh membawa sesuatu sebagai alat bukti, wahai Amirul Mukminin?" "Boleh," jawab Khalifah, "asal bukan tipu daya." "Tenang saja," kata Abu Nawas, "aku hanya membawa air dan cermin." Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Para ulama, pejabat, dan bahkan para pelajar dari madrasah datang menyaksikan. Al-Faruq duduk di kursi kehormatan, mengenakan jubah putih bersulam emas, wajahnya penuh keyakinan. "Katakan, wahai Abu Nawas," ujarnya, "apa yang lebih benar, ilmu yang dapat dibuktikan oleh akal, atau ilmu yang hanya diyakini oleh hati?" Abu Nawas meletakkan kendi berisi air dan sebuah cermin kecil di hadapannya.
Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata. Aku akan menjawab dengan air. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas mengambil secangkir air dan berkata, "Wahai Al-Faruq, apakah air ini benar-benar jernih?" "Tentu saja. Aku bisa melihatnya," jawab sang ilmuwan. Abu Nawas mengambil setetes tinta dan meneteskan ke dalam air. Air itu berubah keruh. "Sekarang bagaimana?" "Tidak jernih lagi." "Mengapa?" tanya Abu Nawas. "Karena kau meneteskan tinta." "Dan apakah tinta itu mengubah hakikat air?" "Tidak, hanya warnanya." Abu Nawas tersenyum. Begitulah akal. Ia bisa berubah karena satu tetes prasangka. Tapi hati yang sejernih air akan tetap menampakkan kebenaran, meski diwarnai tinta kebingungan. Ruangan hening. Al-Faruq menyipitkan mata. "Itu perumpamaan indah, tapi bukan logika. Aku ingin bukti ilmiah." Abu Nawas mengangkat cermin dan meletakkannya di depan Al-Faruq. "Lihat wajahmu di cermin." "Aku melihatnya." "Apakah itu dirimu?" "Itu pantulan, bukan aku." "Tepat," kata Abu Nawas. "Begitu pula logika manusia. Ia hanya pantulan dari kebenaran yang sebenarnya. Kita menyebutnya benar, tapi sejatinya hanyalah bayangan. Maka hati yang bersihlah yang mampu melihat wajah sejati kebenaran, bukan pantulannya." Khalifah tersenyum puas. Para ulama mengangguk. Namun Al-Faruq belum menyerah. "Lalu bagaimana engkau menjelaskan ilmu tanpa logika? Bukankah akal yang membedakan manusia dari binatang?" Abu Nawas menatapnya lembut. "Benar. Tapi jika akal tanpa adab, maka manusia bisa lebih rendah dari binatang. Akal ibarat pedang, tajam tapi berbahaya tanpa tangan yang benar. Sedangkan hati ibarat penuntun arah. Pedang tanpa arah hanya akan melukai." Khalifah menepuk tangannya. "Demi Allah, itu ucapan yang layak diukir di dinding istana." Al-Faruq tertunduk lama, lalu berkata, "Aku datang untuk menantang, tapi pulang dengan pelajaran. Di negeriku, kami belajar logika dari buku. Di negerimu, kalian mengajarkan logika lewat kehidupan." Abu Nawas menunduk, menatap air yang kembali tenang di dalam kendi. Air yang diam memantulkan langit. Tapi jika gelisah, ia hanya memantulkan wajah sendiri. Begitulah hati manusia, wahai Al-Faruq. Setelah itu, Al-Faruq tinggal beberapa bulan di Baghdad, bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk belajar. Ia sering duduk bersama Abu Nawas di tepi sungai Tigris, memandang air yang mengalir sambil berdiskusi tentang ilmu dan iman. Suatu sore, Al-Faruq bertanya, "Apakah engkau tidak takut kehilangan ilmu jika terlalu banyak mendengarkan hati?" Abu Nawas tersenyum sambil memandang aliran sungai. Air yang mengalir tak pernah takut kehilangan bentuk, karena ia tahu, kemanapun ia pergi, akhirnya akan kembali ke laut yang sama. Begitu juga ilmu, sejauh apapun ia menjelajah, ujungnya akan kembali ke sang pencipta ilmu itu sendiri. Dan di saat matahari tenggelam di ufuk Baghdad, dua orang bijak itu duduk dalam diam, hanya mendengarkan bunyi air dan desiran angin, seolah seluruh alam pun sedang ikut berpikir bersama mereka. Malam itu, langit Baghdad tampak jernih. Bulan memantulkan cahaya lembut di atas sungai Tigris. Abu Nawas dan Al-Faruq masih duduk di tepi sungai, ditemani secangkir teh hangat dan percakapan yang mulai perlahan berubah menjadi renungan. "Abu Nawas," kata Al-Faruq perlahan, "aku datang ke Baghdad untuk membuktikan bahwa akal bisa menaklukkan semua hal. Tapi kini aku sadar, justru akallah yang harus ditundukkan oleh kebijaksanaan." Abu Nawas tersenyum, menatap bayangan bulan di air. "Kau tahu mengapa bulan tampak indah di sungai ini? Karena pantulannya tenang." "Benar," ujar Abu Nawas lembut. "Kalau airnya bergelombang, bayangan bulan pun pecah. Begitu juga hati manusia, selama masih tenang, ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi kalau dipenuhi amarah dan kesombongan, cahaya itu hancur jadi serpihan." Angin malam berembus pelan. Di kejauhan, azan Isya mulai terdengar dari menara masjid. Suara muazin bergema lembut,
seolah menyatukan bumi dan langit. Al-Faruq menunduk. Di Persia, kami sering berdebat untuk mencari siapa yang paling benar. Tapi di sini, aku belajar bahwa menjadi benar belum tentu berarti memahami kebenaran. Itulah sebabnya, jawab Abu Nawas, di antara akal dan iman, harus ada adab. Karena adab adalah jembatan antara logika manusia dan cahaya Tuhan. Beberapa nelayan yang lewat di sungai memandangi mereka, lalu memberi salam. Abu Nawas membalas dengan anggukan kecil, sementara Al-Faruq hanya terdiam, wajahnya teduh, tapi matanya basah. Aku datang dengan kebanggaan, katanya lirih, dan pulang dengan kerendahan hati. Mungkin ini hikmah terbesar dari perjalanan panjangku. Abu Nawas menatapnya penuh pengertian. Ilmu sejati bukanlah tentang menguasai, tapi tentang mengenal. Karena siapapun yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Al-Faruq terdiam lama, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum yang tulus. Engkau benar-benar guru yang tak mengaku guru. Dan engkau, balas Abu Nawas sambil menatap langit, murid yang belajar tanpa bertanya. Suara azan yang terakhir memudar. Keduanya berdiri, menatap air yang terus mengalir tanpa henti. Di sungai itu, bayangan bulan terbelah oleh arus, tapi selalu kembali menyatu di hilir, seperti dua pikiran yang berbeda arah, namun akhirnya bertemu dalam satu makna yang sama. Abu Nawas melangkah perlahan menuju masjid, sedangkan Al-Faruq mengikuti di belakangnya. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi kesombongan. Hanya dua manusia yang akhirnya mengerti, bahwa ilmu, akal, dan hati, semuanya hanyalah jalan pulang menuju kebenaran yang satu. Abu Nawas mengalahkan filsuf Persia dengan air dan cermin. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang, penjual rempah, penjual kain, bahkan para cendekiawan tampak berdiskusi di bawah rindangnya pohon kurma. Di antara mereka, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopi pahit, ditemani sepotong roti kering. Tiba-tiba datang seorang ulama muda yang baru pulang dari Damaskus, bernama Syekh Ibrahim. Ia dikenal suka berdebat dan merasa ilmunya paling tinggi. Dengan nada tinggi ia berkata di depan halayak. Wahai manusia! Jangan tertipu oleh orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tak tahu dalil. Ilmu tanpa dasar adalah kesesatan. Beberapa orang menatap Abu Nawas, karena mereka tahu arah sindiran itu. Abu Nawas hanya tersenyum, menatap tenang sambil mengunyah rotinya. Apakah engkau sedang menegur seseorang, Syekh? Tanya Abu Nawas lembut. Tidak menegur, tapi mengingatkan. Karena banyak orang yang hanya pandai menipu dengan logika, tapi tidak mengerti agama, jawab Syekh Ibrahim dengan tatapan tajam. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berkata, kalau begitu, bolehkah aku menguji logika dan dalilmu, agar kami semua tidak tertipu oleh perkataanmu juga? Semua orang tertawa pelan. Syekh Ibrahim mengangkat kepalanya tinggi. Silakan, wahai Abu Nawas. Aku siap menjawab dengan dalil. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang. Baik. Aku ingin bertanya satu hal sederhana. Manakah yang lebih berat di sisi Allah, dosa karena kesombongan atau dosa karena kebodohan? Syekh Ibrahim menjawab cepat. Tentu kesombongan. Bukankah iblis dikutuk karena sombong terhadap Adam? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar. Lalu mengapa engkau sombong dengan ilmu kamu dan menghina orang yang belum tentu bodoh, padahal engkau sendiri masih belajar? Pasar mendadak sunyi. Wajah Syekh Ibrahim mulai memerah, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Ilmu itu seperti air, Syekh. Semakin dalam, semakin tenang. Tapi jika dangkal, riaknya kemana-mana. Beberapa orang menepuk lutut, menahan tawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Namun aku tidak ingin mempermalukanmu. Jadi mari kita berdiskusi ilmiah. Katamu, semua hal harus punya dalil. Apakah engkau punya dalil bahwa kopi ini halal? Syekh Ibrahim bingung. Kopi. Ya, karena tidak memabukkan, maka halal. Bagus, kata Abu Nawas.
Tapi apakah ada ayat yang menyebut kata kahwa secara eksplisit? Tidak ada, jawab Syekh ragu. Berarti, lanjut Abu Nawas dengan wajah polos, engkau baru saja menetapkan hukum tanpa dalil langsung dari Al-Quran. Bukankah engkau sendiri tadi berkata, ilmu tanpa dalil adalah kesesatan? Pasar pun pecah dengan tawa. Ada yang sampai jatuh karena menahan perut. Syekh Ibrahim gelagapan, mencoba mencari pembelaan. Tapi, kita pakai kias. Perumpamaan hukum. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi engkau juga memakai akal, bukan hanya dalil. Lalu kenapa menuduh orang lain sesat karena berlogika? Engkau lupa, Allah memberi akal bukan untuk dihina, tapi untuk digunakan dengan adab. Wajah Syekh Ibrahim semakin merah. Ia menunduk dan berkata pelan. Aku mengaku kalah dalam perdebatan ini, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu satu hal. Mengapa engkau tak pernah marah meskipun dihina? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum bijak. Karena aku tahu, hinaan itu hanya menyentuh kulit, bukan hati. Orang yang marah karena dihina, sebenarnya masih belum mengenal dirinya sendiri. Mendengar itu, para pedagang dan ulama yang menonton pun terdiam. Abu Nawas meneguk kopinya yang tinggal setengah, lalu berkata pelan. Ilmu itu seperti kopi. Pahit bagi yang sombong, tapi nikmat bagi yang mau merenung. Dan di antara riuhnya pasar Baghdad, perdebatan itu menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Bahkan Syekh Ibrahim, yang awalnya congkak, akhirnya sering datang duduk di sebelah Abu Nawas, bukan untuk berdebat lagi, tapi untuk belajar diam. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Ibrahim menyebar ke seluruh Baghdad. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang Khalifah, yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas, penasaran dan ingin mengujinya lagi dengan cara berbeda. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil kedua orang itu ke istana. Begitu mereka tiba, Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum tipis. Wahai Abu Nawas, wahai Syekh Ibrahim, katanya lembut, aku mendengar kalian berdua berdebat soal ilmu dan akal. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling paham makna kebenaran? Syekh Ibrahim segera menunduk hormat. Kebenaran, wahai Amirul Mukminin, adalah apa yang ditetapkan oleh dalil. Tanpa dalil, semuanya hanyalah prasangka. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, tapi aku tambahkan, kebenaran bukan hanya apa yang tertulis, tapi juga apa yang hidup dalam perilaku dan akhlak. Khalifah mengangguk pelan. Baik. Maka aku beri kalian satu perkara nyata untuk diuji. Ia menepuk tangannya. Dua pengawal membawa masuk seorang pria tua berpakaian compang-camping, membawa sekarung gandum. Orang ini datang ke pengadilan, mengaku punya gandum paling suci di Baghdad. Ia ingin menjualnya kepada negara untuk cadangan pangan. Tapi sebagian ulama menolak karena tak ada dalil yang membenarkan kesucian gandum itu. Aku ingin tahu pendapat kalian. Syekh Ibrahim maju dan menatap gandum itu. Tidak ada istilah gandum suci dalam fikih, wahai Amirul Mukminin. Maka aku nyatakan, ini hanya omong kosong. Tidak layak dibeli. Abu Nawas berjalan mendekat, mengambil segenggam gandum itu, lalu mencium aromanya. Wahai Amirul Mukminin, katanya pelan, bolehkah aku berbicara langsung dengan si pemilik gandum? Khalifah mengangguk. Abu Nawas menatap lelaki tua itu dan bertanya lembut. Wahai paman, mengapa engkau menyebut gandummu suci? Lelaki itu menjawab, karena aku menanamnya tanpa menipu takaran, tanpa mengambil hak air orang lain, dan aku mengeluarkan zakat dari hasil panennya setiap tahun. Maka aku sebut suci, bukan karena gandumnya, tapi karena prosesnya. Ruangan menjadi hening. Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, lihatlah, wahai Amirul Mukminin. Yang suci bukan benda, tapi niat dan cara manusia memperlakukan rezekinya. Jika ulama hanya melihat pada teks, maka mereka akan buta terhadap makna. Tapi jika kita melihat dengan hati, maka kebenaran itu tampak jelas,
meski tanpa dalil tertulis. Syekh Ibrahim yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan. Aku tidak menyangka engkau akan menafsirkan kesucian seperti itu, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Engkau mencari kebenaran di buku, aku mencarinya di perilaku manusia. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang mengajarkan dengan kalam dan pengalaman. Khalifah tertawa keras hingga janggutnya bergetar. Demi Allah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya bijak, tapi juga memahami ruh dari ilmu itu sendiri. Ilmu tanpa kasih sayang hanyalah hafalan. Tapi ilmu yang tumbuh dari akhlak, itulah hikmah. Setelah itu, Khalifah memerintahkan bendahara istana membeli seluruh gandum milik lelaki tua itu dengan harga 2 kali lipat. Lalu ia menghadiahkan sebagian kepada fakir miskin Baghdad. Syekh Ibrahim menatap Abu Nawas dengan wajah berubah. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari kebenaran di huruf-huruf, sampai lupa bahwa Tuhan juga menulisnya di hati manusia. Abu Nawas menjawab sambil menatap langit-langit istana. Huruf bisa diperdebatkan, tapi niat tidak. Huruf bisa salah ejaan, tapi hati yang jujur tidak pernah keliru. Khalifah berdiri dan berkata, mulai hari ini, aku tetapkan satu hal. Setiap keputusan hukum di istana harus mempertimbangkan bukan hanya teks, tapi juga konteks. Sebab, sebagaimana Abu Nawas katakan, ilmu tanpa akhlak hanyalah suara tanpa makna. Abu Nawas menunduk hormat. Di sudut ruangan, Syekh Ibrahim menatapnya dengan senyum malu namun tulus. Dan di luar istana, berita tentang gandum suci itu menyebar di antara para petani Baghdad. Mereka mulai menanam dengan lebih jujur, menakar air dengan adil, dan mengeluarkan zakat tepat waktu. Mereka bilang, Abu Nawas telah membuat kami mengerti bahwa kesucian tidak tumbuh dari tanah, tapi dari niat yang menanamnya. Beberapa pekan kemudian, Baghdad kedatangan seorang ilmuwan terkenal dari Persia bernama Al-Faruq. Ia dikenal luas sebagai ahli logika dan filsafat, namun juga angkuh terhadap para ulama Baghdad. Ia berkata di hadapan halayak, orang-orang Baghdad hanya pandai bicara soal akhlak dan hati, tapi tak mampu menjawab dengan ilmu dan nalar. Di negeriku, setiap ucapan harus dibuktikan dengan logika, bukan hanya perasaan. Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu dan tersenyum. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, ilmuwan dari Persia menantang siapapun di Baghdad untuk berdebat tentang makna kebenaran dan hakikat ilmu. Aku ingin engkau yang menjawab tantangannya. Abu Nawas hanya tersenyum ringan. Apakah aku boleh membawa sesuatu sebagai alat bukti, wahai Amirul Mukminin? Boleh, jawab Khalifah, asal bukan tipu daya. Tenang saja, kata Abu Nawas, aku hanya membawa air dan cermin. Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Para ulama, pejabat, dan bahkan para pelajar dari madrasah datang menyaksikan. Al-Faruq duduk di kursi kehormatan, mengenakan jubah putih bersulam emas, wajahnya penuh keyakinan. Katakan, wahai Abu Nawas, ujarnya, apa yang lebih benar, ilmu yang dapat dibuktikan oleh akal, atau ilmu yang hanya diyakini oleh hati? Abu Nawas meletakkan kendi berisi air dan sebuah cermin kecil di hadapannya. Aku tidak akan menjawab dengan kata-kata. Aku akan menjawab dengan air. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas mengambil secangkir air dan berkata, wahai Al-Faruq, apakah air ini benar-benar jernih? Tentu saja. Aku bisa melihatnya, jawab sang ilmuwan. Abu Nawas mengambil setetes tinta dan meneteskan ke dalam air. Air itu berubah keruh. Sekarang bagaimana? Tidak jernih lagi. Mengapa? Tanya Abu Nawas. Karena kau meneteskan tinta. Dan apakah tinta itu mengubah hakikat air? Tidak, hanya warnanya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah akal. Ia bisa berubah karena satu tetes prasangka. Tapi hati yang sejernih air akan tetap menampakkan kebenaran, meski diwarnai tinta kebingungan. Ruangan hening. Al-Faruq menyipitkan mata.
Itu perumpamaan indah, tapi bukan logika. Aku ingin bukti ilmiah. Abu Nawas mengangkat cermin dan meletakkannya di depan Al-Faruq. Lihat wajahmu di cermin. Aku melihatnya. Apakah itu dirimu? Itu pantulan, bukan aku. Tepat, kata Abu Nawas. Begitu pula logika manusia. Ia hanya pantulan dari kebenaran yang sebenarnya. Kita menyebutnya benar, tapi sejatinya hanyalah bayangan. Maka hati yang bersihlah yang mampu melihat wajah sejati kebenaran, bukan pantulannya. Khalifah tersenyum puas. Para ulama mengangguk. Namun Al-Faruq belum menyerah. Lalu bagaimana engkau menjelaskan ilmu tanpa logika? Bukankah akal yang membedakan manusia dari binatang? Abu Nawas menatapnya lembut. Benar. Tapi jika akal tanpa adab, maka manusia bisa lebih rendah dari binatang. Akal ibarat pedang, tajam tapi berbahaya tanpa tangan yang benar. Sedangkan hati ibarat penuntun arah. Pedang tanpa arah hanya akan melukai. Khalifah menepuk tangannya. Demi Allah, itu ucapan yang layak diukir di dinding istana. Al-Faruq tertunduk lama, lalu berkata, aku datang untuk menantang, tapi pulang dengan pelajaran. Di negeriku, kami belajar logika dari buku. Di negerimu, kalian mengajarkan logika lewat kehidupan. Abu Nawas menunduk, menatap air yang kembali tenang di dalam kendi. Air yang diam memantulkan langit. Tapi jika gelisah, ia hanya memantulkan wajah sendiri. Begitulah hati manusia, wahai Al-Faruq. Setelah itu, Al-Faruq tinggal beberapa bulan di Baghdad, bukan lagi untuk berdebat, tapi untuk belajar. Ia sering duduk bersama Abu Nawas di tepi sungai Tigris, memandang air yang mengalir sambil berdiskusi tentang ilmu dan iman. Suatu sore, Al-Faruq bertanya, apakah engkau tidak takut kehilangan ilmu jika terlalu banyak mendengarkan hati? Abu Nawas tersenyum sambil memandang aliran sungai. Air yang mengalir tak pernah takut kehilangan bentuk, karena ia tahu, kemanapun ia pergi, akhirnya akan kembali ke laut yang sama. Begitu juga ilmu, sejauh apapun ia menjelajah, ujungnya akan kembali ke sang pencipta ilmu itu sendiri. Dan di saat matahari tenggelam di ufuk Baghdad, dua orang bijak itu duduk dalam diam, hanya mendengarkan bunyi air dan desiran angin, seolah seluruh alam pun sedang ikut berpikir bersama mereka. Malam itu, langit Baghdad tampak jernih. Bulan memantulkan cahaya lembut di atas sungai Tigris. Abu Nawas dan Al-Faruq masih duduk di tepi sungai, ditemani secangkir teh hangat dan percakapan yang mulai perlahan berubah menjadi renungan. Abu Nawas, kata Al-Faruq perlahan, aku datang ke Baghdad untuk membuktikan bahwa akal bisa menaklukkan semua hal. Tapi kini aku sadar, justru akallah yang harus ditundukkan oleh kebijaksanaan. Abu Nawas tersenyum, menatap bayangan bulan di air. Kau tahu mengapa bulan tampak indah di sungai ini? Karena pantulannya tenang. Benar, ujar Abu Nawas lembut. Kalau airnya bergelombang, bayangan bulan pun pecah. Begitu juga hati manusia, selama masih tenang, ia bisa memantulkan cahaya ilahi. Tapi kalau dipenuhi amarah dan kesombongan, cahaya itu hancur jadi serpihan. Angin malam berembus pelan. Di kejauhan, azan Isya mulai terdengar dari menara masjid. Suara muazin bergema lembut, seolah menyatukan bumi dan langit. Al-Faruq menunduk. Di Persia, kami sering berdebat untuk mencari siapa yang paling benar. Tapi di sini, aku belajar bahwa menjadi benar belum tentu berarti memahami kebenaran. Itulah sebabnya, jawab Abu Nawas, di antara akal dan iman, harus ada adab. Karena adab adalah jembatan antara logika manusia dan cahaya Tuhan. Beberapa nelayan yang lewat di sungai memandangi mereka, lalu memberi salam. Abu Nawas membalas dengan anggukan kecil, sementara Al-Faruq hanya terdiam, wajahnya teduh, tapi matanya basah. Aku datang dengan kebanggaan, katanya lirih, dan pulang dengan kerendahan hati. Mungkin ini hikmah terbesar dari perjalanan panjangku. Abu Nawas menatapnya penuh pengertian. Ilmu sejati bukanlah tentang menguasai, tapi tentang mengenal.
Karena siapapun yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Al-Faruq terdiam lama, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum yang tulus. Engkau benar-benar guru yang tak mengaku guru. Dan engkau, balas Abu Nawas sambil menatap langit, murid yang belajar tanpa bertanya. Suara azan yang terakhir memudar. Keduanya berdiri, menatap air yang terus mengalir tanpa henti. Di sungai itu, bayangan bulan terbelah oleh arus, tapi selalu kembali menyatu di hilir, seperti dua pikiran yang berbeda arah, namun akhirnya bertemu dalam satu makna yang sama. Abu Nawas melangkah perlahan menuju masjid, sedangkan Al-Faruq mengikuti di belakangnya. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi kesombongan. Hanya dua manusia yang akhirnya mengerti, bahwa ilmu, akal, dan hati, semuanya hanyalah jalan pulang menuju kebenaran yang satu.